Puji Tuhan ya. Tuhan selalu baik. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 ya. Tuhan yang kita sembah itu dia hebat ya. Kalau kita baca kita akan lihat, tolong ditampilkan. Kita akan baca ya. Semua kita berdiri, kita membaca ayat ini ya. 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita ulang sekali lagi. 2, 3. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Ya, Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu dahsyat. Ya. Tuhan kita itu ajaib. Saudara-saudara, keajaiban Tuhan itu selalu nyata. Ya. Tapi seringkali saudara-saudara, keajaiban Tuhan itu enggak kita alami. Karena apa? Karena tidak tepat, ya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, kalau kita baca juga dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat 4. Di situ dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, iman kita. Iman itu datangnya dari Tuhan, ya. Iman itu saat kita mendengar firman Tuhan, timbul iman, ya. Apa yang datangnya? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Betapa hebatnya Tuhan, ya. Hebat Tuhan. Kalau kita ingat ya, bagaimana waktu bangsa Israel dia menyeberangi, waktu dikejar orang Mesir, dia harus menyeberangi laut Kulsum. Saudara-saudara, laut itu bisa terbelah dua. Itu keajaiban Tuhan, ya. Itulah kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan. Waktu Tuhan Yesus di dalam satu pesta itu kekurangan anggur, air berubah menjadi anggur. Ya, itu kehebatan Tuhan. Saudara pernah alami kehebatan Tuhan? Pernah? Kita sakit, kita berdoa sembuh. Itu karena kehebatan Tuhan. Saudara-saudara, banyak kali orang ingin keajaiban Tuhan, ya. Banyak kali orang ingin mendapat kesembuhan yang dari Tuhan. Tapi Tuhannya dia nggak mau, kesembuhannya mau, kuasa Tuhan mau, Tuhannya nggak mau. Ada nggak orang begitu?
Coba saudara lihat yang kayak gitu. Pagi hari ini biar kita semuanya yang hadir. Saya rindu sekali, menjadi doa kami ya sebagai hamba Tuhan, biar kita semua yang hadir pagi hari ini jangan hanya ingin kesembuhannya, jangan kita hanya ingin keajaiban Tuhan, tetapi terimalah Dia ya yang memberi kesembuhan. Ya, terimalah Dia yang memberi kuasa. Saudara-saudara, kalau kita ingat ya, ada kan pernah saudara dengar cerita ada 10 orang kusta, iya kan? 10 orang kusta, dia sudah dikeluarkan dari kampungnya, tempatnya sudah asing. Tapi waktu Yesus lewat, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Dia datangi Yesus. Akhirnya apa Yesus bilang? Pulanglah kalian ke rumah kalian, pulanglah kalian ke kampung kalian. Jumpai ya, katakan kalian sudah sembuh. Mereka pulang. Tetapi saudara-saudara, 10-nya sembuh. Tapi Yesus bilang, ya, 10-nya sembuh, tetapi yang kembali hanya 1. Yang kembali hanya 1. Dia bilang, aku terima kasih Yesus, aku sudah sembuh. Yang lainnya itu enggak. Ya, jadi Yesus sangat senang melihat yang kembali itu, karena dia sadar, karena yang 1 yang kembali itu dia sadar, aku sembuh karena Tuhan. Tetapi yang 10 itu, yang 9 itu dia tidak kembali. Ya udah sembuh ya sudah. Saudara-saudara, mari kita belajar menghormati Tuhan ya, menghormati Tuhan. Bukan hanya kuasanya kita perlu, bukan hanya mujizatnya kita perlu, tetapi biarpun kita tidak alami, mari kita bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak kali ya, kalau kita lihat di dalam di dalam Markus pasal 5, coba kita baca Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Ini keadaan satu orang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan ya. Coba kita baca dulu dari ayat 25 sampai 29. Ayo semua kita membacanya. 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Asal kujamak saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, wanita ini 12 tahun, ya 12 tahun sudah pendarahan, udah berobat, apa yang ada padanya udah dia jual, dia berobat, tapi dikatakan tadi keadaannya semakin memburuk, keadaannya tidak semakin baik. Tapi dia sudah dengar
dengar tentang Yesus ya. Dia sudah dengar tentang Yesus. Dia sudah dengar tentang Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dia sudah dengar itu. Dan di dalam hatinya, ayat yang kita sudah baca tadi, asal ku jamak saja jubahnya, aku akan sembuh. Padahal dia lemah, ya, dia lemah. Keadaan orang yang pendarahan pasti dia lemah, dia pucat. Tetapi saudara-saudara, karena dia sudah dengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia, dia berusaha. Dia datang dari belakang. Asal ku jamak saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamak saja jubahnya, aku akan sembuh. Dari hatinya yang paling dalam, dari ketulusannya dia datang kepada Yesus. Dia tidak pamer. Dia bagaimana ya? Dia tidak cari perhatian, dia tidak minta tolong sama orang lain, tidak. Tetapi asal ku jamak saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat itu tadi, bahwa seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya, ya. Sudah sembuh dari penyakitnya. Dan kalau kita baca seterusnya saudara-saudara, dalam ayat yang ke-34, coba kita baca ayat 34. Ya. Maka katanya kepada perempuan itu, maksudnya kata Yesus ya, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, Yesus berkata kepada wanita itu, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus dia beri keselamatan, ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudaraku, kalau kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita dengar berita, ya. Perempuan itu tadi, dia dengar berita, oh Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan. Biar asal ku jamak saja jubahnya. Asal ku jamak saja jubahnya. Dia berusaha, asal ku jamak saja jubahnya, aku sembuh. Saudara-saudaraku, pagi hari ini mari kita cari Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dengan satu ketulusan, ya, dengan hati yang sungguh. Kita lihat wanita ini tadi, dia cari kesembuhan, tapi Yesus berkata kepadanya, selamat, pergilah, ya. Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara, pagi hari ini cari Tuhan sampai kita menikmati keselamatan, perjumpaan dengan Tuhan, ya. Itu perlu saudara-saudara. Itu perlu. Wanita ini tadi dia sangat lemah. Dia lemah, keadaannya lemah. Tetapi hatinya tulus menghampiri Tuhan. Tulus mendatangi Tuhan. Asal ku jamak saja jubahnya. Asal ku jamak saja jubahnya, aku sembuh. Pagi hari ini saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan yang hadir pagi hari ini, mari cari Tuhan dengan sungguh, dengan tulus. Lebih dari yang kita harapkan Tuhan sediakan. Hebat
Tuhan kita. Kita sudah baca tadi ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 19. Hebat kuasanya. Saudara-saudara, kalau kita sudah dengar dia hebat, dia sanggup merubah hidup kita, dia sanggup memperbaiki hidup kita, dia sanggup memulihkan keluarga kita yang sudah rusak. Bagaimanapun rusaknya, dia sanggup. Datangilah Tuhan dengan satu ketulusan, dengan satu keyakinan, ya. Seperti saya katakan tadi, banyak kali orang ingin mencari kesenangan, ingin mencari berkat. Kita yang hadir pagi hari ini, carilah Tuhan yang memberi segala yang kita butuhkan. Ya, yang memberi apa yang kita perlukan, lebih dari yang kita harapkan, Tuhan sanggup berikan. Saudara-saudara, wanita ini tadi udah habis hartanya, udah habis uangnya. 12 tahun berobat, saudara-saudara, udah habis. Tapi dia dengar Yesus lewat. Yesus lewat. Hari ini pun saya sudah sampaikan firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 19. Yesus hebat. Ayo kita baca kembali ayat yang tadi dalam Efesus pasal 1 ayat 19. Coba Efesus pasal 1 ayat 19 kembali ditampilkan. Efesus 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hebat kuasa Tuhan. Hebat kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku, hebat. Hebat itu lebih dari ajaib. Hebat. Hebat, betapa hebat. Pegang itu saudara-saudara. Apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, lebih hebat Tuhan. Ya, lebih hebat Tuhan. Kalau umpamanya utang kita 100.000, sama Tuhan ada 1 juta, kan hebat, lebih hebat itu kan? Begitu maksudnya. Jadi bagaimanapun besarnya masalahmu, lebih besar kuasa Tuhan. Pegang itu, yakini, hebat Tuhan. Hebat Tuhan. Jadi jangan lagi kita berkata, masalahku ini enggak tertolong lagi ini. Kesulitanku ini enggak tertolong lagi ini. Katakan hebat Tuhan. Ayo coba sambil kepalkan tangan kita. Hebat Tuhan. Coba bilang dulu 3 kali. Hebat Tuhan. Hebat Tuhan. Hebat Tuhan. Ya, jadi kalau ada masalahmu, kalau ada penyakitmu, kalau ada kamu jumpa jalan buntu, hebat Tuhan. Hebat Tuhan. Jadilah itu dalam hidup kita, ya. Hebat Tuhan. Hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Kalau kita nggak percaya, nggak hebat. Ya, perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun ini tadi, dia percaya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Ya, jadi dia percaya jadi. Dan kita melihat dia bukan hanya sembuh, tapi dia selamat. Karena dia memiliki iman. Pagi hari ini pun saudara-saudara, iman kita ada.
Ya, iman itu sudah Tuhan beri kepada kita. Pakai, pergunakan. Kita akan melihat betapa pembelaan Tuhan. Ya, hebat Tuhan. Kehebatan Tuhan, pertolongan Tuhan bukan hanya untuk yang kelihatan, tetapi keselamatan pun Tuhan beri. Ya, hidup kekal, hidup yang akan datang pun Tuhan menjamin. Apalagi tentang perkara-perkara dunia ini. Ya, jadi Tuhan kita hebat. Masalah apapun Tuhan sanggup bereskan semuanya. Yang penting ada iman kita, keyakinan kita, ya. Saudara-saudara, ada satu lagi cerita dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15, ya. Di sini satu gembala, ya, cerita tentang domba yang hilang. Domba yang hilang. Coba dalam Lukas 15, ya, Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 6. Ya. Lukas 15 ini, saudara-saudara, dia di situ menceritakan bagaimana orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi, dia bisa dibilang Yesus itu orang berdosa pun diterimanya. Jadi kira-kira para pemungut cukai dan orang-orang Farisi, ya, kita baca aja, ya, kita baca aja biar kita mengerti. 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ayo, cepat. Terus. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ya, sampai di sini aja dulu. Ya, ini bagaimana orang-orang Farisi itu, masa dia bersama-sama orang berdosa, dia makan bersama-sama. Kira-kira ada yang jungut-jungut begitu, ya. Ada yang begitunya Yesus, tapi Yesus kasih perumpamaan. Ada seorang gembala, hilang dombanya 1. Apakah dia enggak mencari? Kata Yesus kepada orang-orang Farisi yang ada di situ, ya. Jadi Yesus dia membuat perumpamaan ini. Bagaimana Yesus dia sangat memperhatikan orang berdosa. Kira-kira begitu, ya. Tapi orang-orang Farisi itu, masa orang berdosa pun ditemani.
Tapi begitulah Yesus buat perumpamaan seorang gembala. Kalau ada dombanya 100, hilang 1, apa tidak dia cari, kata Yesus. Tapi pasti dia cari, ya. Dia cari domba yang 1 itu, yang hilang itu. Sesudah dia dapat, dia taruh di bahunya. Ayat yang kita baca tadi. Dia bawa pulang dengan gembira. Dia bawa pulang ke rumah dengan hati gembira. Dan kalau sudah sampai di rumah, dia bilang sama tetangga-tetangganya, ayo kita berpesta, udah dapat dombaku yang hilang. Dia dengan senang hati, ya. Dengan senang hati. Dia senang kali mendapat domba yang hilang itu. Padahal ada dombanya 99 yang tidak hilang. Tetapi begitulah perhatiannya untuk yang hilang. Saudara-saudaraku, begitulah perhatian Yesus kepada kita manusia yang orang berdosa ini, ya. Kita sebenarnya sudah terjepit, sudah hilang, dicari, dapat, ya, dicari dan dibawa pulang dengan gembira, kata firman Tuhan. Dengan gembira Tuhan mendapatkan kita. Dengan gembira Dia mendapatkan kita dari berdosa, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan betapa Tuhan memperhatikan domba ini tadi. Sebenarnya saudara-saudara, domba itu yang lari. Domba itu yang meninggalkan kawan-kawannya. Tetapi dicari. Saya dan saudara pun. Sebenarnya kita ini gak ada artinya hidup kita ini. Manusia apa yang diharapkan Tuhan dari kita? Kalau dibandingkan saudara-saudara, apa yang diharapkan? Kita orang berdosa, kita orang yang sungguh tidak berarti, tapi dicari dan sudah didapat. Kita taruhnya di dalam bahunya, dibawanya kita dengan gembira. Saudara-saudara, saya dan saudara, dan sesudah pulang dia buat pesta. Dia buat pesta, dia bergembira dengan tetangga-tetangganya. Saudara bisa bayangkan siapa kita ini? Siapa kita ini, saudara-saudara? Tapi Yesus begitu memperdulikan kita, begitu menghargai kita. Dia menghargai kita. Dia buat pesta. Kalau kita pikirkan, ya, apa sih usaha kita mengenal Tuhan? Apa sih keistimewaan kita sampai kita menjadi anak Tuhan? Gak ada. Sesudah kita diangkat Tuhannya, baru kita berarti. Sesudah kita diselamatkan Tuhan, baru kita berarti. Kenapa kita masih pergunakan hidup kita ini untuk hal-hal yang tidak baik? Untuk hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kenapa masih kita pakai? Saudara-saudara, biarlah pagi hari ini hargai kita yang sudah diselamatkan Tuhan. Hargai, saudara-saudara. Hargai. Saya seringkali lihat, saudara, orang beribadah masih main HP. Masih main HP. Saudaraku, berkat melimpah Tuhan sudah beri bagi kita. Kenapa kita tidak hormati Tuhan? Kenapa kita tidak pakai waktu yang ada itu untuk Tuhan?
Saudara, seringkali kalau kita umpamanya, kalau kita mandi, asal-asal kita mandi di kamar mandi, asal-asal kita mandi, bersihkah tubuh kita? Kutanyakan dulu, asal-asal kita mandi, asal-asal kita mandi, bersihkah? Hah? Tidak. Kalau kita datang di ibadah asal-asal, saudara, asal-asal kita datang, apakah kita dapat berkat? Saudara, saya pernah dulu alami satu hari, satu ibadah yang memimpin pujian itu saya nggak suka. Saya nggak suka yang memimpin pujian itu. Akhirnya saudara-saudara, saya ibadah nggak diberkati. Tapi sekali lagi masuk saya di dalam ibadah, yang itu lagi memimpin pujian dalam hatiku. Aku menghampiri Tuhan. Aku bukan melihat dia. Aku beribadah kepada Tuhan. Waktu begitu dalam hati saya diberkati di tengah-tengah ibadah itu. Saya diberkati. Tetapi waktu saya ingat kekurangannya, waktu saya ingat apa yang pernah dia buat, saya tidak diberkati. Maksud saya sampaikan ini saudara-saudara, tergantung apa niat kita datang beribadah. Apa tujuan kita datang ibadah? Kalau memang kita mau menyembah Tuhan, kalau memang kita mau memuliakan Tuhan, kita pasti diberkati. Tapi kalau kita datang hanya untuk melihat kekurangan yang sana, melihat baju yang sana, kita tidak akan diberkati. Ya, tidak diberkati. Hanya bagaimana kita tadi datang, begitu juga pulang. Bagaimana tadi kita datang, begitu juga pulang. Saudara-saudaraku, kami rindu sebagai hamba Tuhan, biar kita datang beribadah, kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran kita dibaharui, hati kita dibaharui, bukan untuk mengisi waktu aja. Ya, bukan untuk mengisi waktu saja. Domba ini tadi, saudara-saudaraku, sama sekali tidak ada usahanya. Domba itu tidak ada usahanya. Kalau kita melihat waktu dia mungkin sudah hilang, sudah entah di mana dia, tapi pasti dibawa oleh gembala itu. Dibuat lagi pesta, nggak ada sedikit pun usahanya, tapi dia hanya mau, iya kan? Domba itu mau dibawa. Coba tadi kalau domba itu, aku nggak mau katanya, jadikah dia dipikul? Kutanyakan dulu. Jadikah dibawa domba itu pulang? Kalau dia bilang aku nggak mau, aku di sini aja. Jadi tidak. Saudara-saudaraku, mari kita pun sebagai anak-anak Tuhan semuanya, mari kita mau dibentuk oleh Tuhan. Waktu kita diperbaiki, tiap-tiap hari kita diperbaiki. Kadang-kadang suami kita mengasah kita, kadang-kadang Aron kita. Jangan lagi kita melawan, saudara. Aku siap Tuhan, engkau bentuk. Aku siap Tuhan. Jangan lagi kita, dia lebih, masa dia yang ngatur aku, masa dia yang pimpin aku, dia lebih muda. Jangan. Domba itu tadi gak jadi dia pulang. Gak jadi dia pulang kalau dia ngelawan. Mari kita anak-anak Tuhan, jangan lagi ngelawan sama Tuhan. Kitanya kalah kalau ngelawan sama Tuhan.
Bilang dulu sama kawan lu, sebelah lu, kalau kau ngelawan sama Tuhan, kaunya kalah, bilang. Kaunya kalah, bilang. Sebab hebat Tuhan, ya, hebat Tuhan. Coba ngelawan. Jangan ngelawan. Ya. Kadang-kadang kita pikir yang mengasah kita itu, yang mengganggu kita itu, saudara-saudaraku, kita pikir ya, padahal itu Tuhan siapkan. Seharusnya kita bersyukur. Kita ini diasah tiap hari. Kamu mau bagus? Mau menjadi mutiara yang mahal? Mau menjadi barang yang berharga? Ya asah rusur, asah. Digesek rusur. Mau kamu digesek? Kalau mau digesek, saudara-saudara kita akan indah, ya. Kita akan menjadi barang yang berharga. Barang yang berharga di tangan Tuhan. Amin. Berharga di tangan Tuhan. Kalau ada uang 100.000 sama uang 2.000, yang mana kamu kejar? 100. Karena itu mahal. Saudara dan saya pun, kalau kita barang mahal, selalu dikejar. Amin. Kalau mau barang mahal, mau diasah. Diasah kita, ya, diasah. Kadang-kadang anak kita, kadang-kadang tetangga kita. Mau kita diasah, saudara-saudaraku. Bertobat kita. Amin. Yang Tuhan senang orang bertobat. Bertobat itu tiap hari, ya. Jangan hari ini bertobat, besok enggak. Itu yang Tuhan suka, bertobat. Kata firman Tuhan, kalau ada satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersuka cita. Mau kamu membuat Tuhan bersuka cita? Bertobat. Biasanya marah, nggak marah lagi. Biasanya jungut-jungut, nggak jungut-jungut lagi. Itu bertobat. Amin. Senangkan saja Tuhan. Kalau kita senangkan Tuhan, kita adalah barang yang berharga. Kalau kita senangkan diri kita, kita belum berharga di mata Tuhan. Bilang dulu sama kawan, kau mau senangkan Tuhan apa dirimu? Kalau mau senangkan Tuhan, kita barang berharga. Orang bertobat itu Tuhan senang. Orang yang melakukan firman Tuhan itu Tuhan senang. Lakukan firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, lakukan. Itu Tuhan senang. Kalau kita dengar firman Tuhan, gitu aja. Dari dulu tahu aku itu. Nggak dapat berkat kita itu. Nggak ada berkatnya itu. Dari dulunya tahu aku itu. Saudara-saudaraku, mari kita senangkan Tuhan, ya. Hanya itu tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, menyenangkan hati Tuhan. Berpikir kita, ya, berpikir, coba kita berpikir apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, apa yang menyenangkan hati Tuhan?
yang kita dengar firman Tuhan. Kurasa sudah banyak kan kamu dengar firman Tuhan? Udah banyak kita dengar firman Tuhan kan? Udah banyak kita lakukan? Bilang aja belum, aku pun belum. Tapi biar hari ini satu kita dengar, satu kita lakukan. Satu kita dengar, satu kita lakukan. Ya, gak usah banyak-banyak pun. Banyak kali bisa kita lupa pun. Yang kita ingat itu coba kita lakukan. Di antaranya, ampuni salah kawanmu. Amin. Ampuni salah kawanmu. Itu susah kali memang, saudara-saudara. Tapi kalau kita tidak lakukan, kita yang kalah. Kita yang gak tenang. Kita yang gak tenang kalau kita yang gak lakukan. Ampuni. Saudara-saudara, kalau kita berkeras dalam hati kita, belum bisa kuampuni, belum bisa kuampuni, belum bisa kuampuni. Saudara-saudara, ampuninya baru selesai. Gak usah dilama-lamakan. Itu gak bisa enggak itu. Lateku sada langit nidu. Gak boleh enggak itu. Gak mungkin. Sakit hati itu saudara-saudara. Saya sudah sering kali cerita. Sakit hati itu. Aduh. Aku lebih duluan. Kamu pernah sakit hati. Kamu pernah sakit hati. Sampai mobil orang kampungnya pun aku gak suka lagi. Tengok ngerinya. Orang kampung, mobil orang kampungnya aku gak suka lagi. Sudah parah kali saudara-saudara. Tapi itu pun bisa. Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan sama saya. Untuk dia aku mati, kata Tuhan. Ya, untuk dia aku mati. Karena aku bilang, Tuhan, memang di mulutku Tuhan tolong dia, tapi di hatiku hancurkan dia Tuhan, gitu. Hancurkan dia Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, untuk dia aku mati. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Ku ampuni pun dia Tuhan, ku ampuni pun dia. Jadinya damai hatiku. Saudara-saudara, biarlah kita semua anak-anak Tuhan yang hadir pagi hari ini, jangan dilambat-lambatkan. Jangan dilambat-lambatkan. Itu harus. Ya, jadi saudara-saudaraku, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Lukas pasal 15, kita baca di dalam ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang ke-7. Coba ditampilkan Lukas 15 ayat yang ke-7. Kita sama-sama membaca. 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudara-saudara, satu orang bertobat itu sangat berguna di hadapan Tuhan daripada 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kita yang hadir pagi hari ini, mari kita mau bertobat. Satu ayat terakhir kita akan baca Yohanes 14 ayat 15. Mari kita belajar saudara-saudaraku mengasihi Tuhan, ya. Yohanes 14 ayat 15. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintah
Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita semuanya anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, jadilah kita menjadi anak Tuhan yang tunduk kepada firman Tuhan.